Halo bosku, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di SPR Channel. Kita masih mengendarai truk di sini. Oke, kali ini saya membawa gulungan kabel seberat 82 ton dengan tujuan dari Zurich ke Nancy dengan jarak 366 km ya bosku. Oke, waktu yang kita tempuh nantinya 7 jam 48 menit. Oke. Malam ini keadaannya cerah di Zurich ya bosku. Semoga di perjalanan nanti kita bisa selamat sampai tujuan. Oke bosku, nanti kita juga akan bercerita-cerita biar tidak ngantuk ya bosku. Selain kita bisa melihat pemandangan, kita cerita-cerita sedikit tentang sejarah truk. Oke, kita menghadapi lampu merah. Kita stop dulu ya bosku. Ini saya membawa truk ya bosku, truk kontainer 8x4 ya bosku, dengan gigi 12 dengan tenaga mesin 770 horsepower bosku, tuh dengan torsinya 3700 Newton meter bosku. Oke, kita sudah jalan lagi, kita belok kanan ya bosku. Oke, karena kita membawa muatan yang sangat berat, jadi kita harus hati-hati ya bosku. Semoga malam ini kita bisa selamat sampai tujuan bosku. Oke, nanti kita cerita-cerita sejarah tentang truk ya bosku, biar tidak ngantuk di perjalanan. Bosku semua juga bisa menikmatinya sambil melihat pemandangan dan mendengarkan cerita dari saya, ya sedikit menambah pengetahuan ya bosku, sedikit-sedikit. Lama-lama juga menjadi bukit kata peribahasa, kan seperti itu ya bosku. Ini gelap sekali ya bosku. Bentar, aku nyalain dulu lampunya. Oke, ini sudah nyala. Oke, entah kenapa ya di camp ini kalau perjalanan malam itu gelap sekali ya bosku, lingkungannya tidak ada penerangan sama sekali, kalah dengan negara kita Indonesia tercinta. Waduh, ini petir, ini hujan ya bosku. Semoga bisa selamat. Oke, sambil menikmati perjalanan kita mulai saja ya bosku ceritanya untuk sejarah truk, bagaimana bisa masuk ke Indonesia ya bosku. Sejarah awal masuknya truk di Indonesia. Asal-usul truk bisa masuk ke Indonesia tentunya juga tidak akan terlepas dengan hadirnya kendaraan pertama di Indonesia. Kendaraan pertama di Indonesia sudah ada sejak 1894, di mana kala itu ada seorang sultan dari Surakarta bernama Paku Buwono X. Beliau memesan kendaraan dari sebuah perusahaan asing di Surabaya. Kemudian kendaraan tersebut diimpor langsung dari Eropa hingga sampai ke Indonesia, yang kemudian diberi nama van Victoria Patent. Karena pada saat itu kereta kuda adalah kendaraan yang umum digunakan untuk sarana transportasi, sehingga masyarakat melihat kendaraan Paku Buwono yang berjalan tanpa kuda dianggap aneh. Akhirnya muncul julukan kereta setan pada Victoria Patent karena bisa berjalan tanpa kuda. Namun sejarah lain mengatakan jika ternyata sepeda motor sudah hadir setahun sebelumnya, yaitu pada 1893. Sepeda motor ini milik John C. Potter yang dipesan langsung dari Jerman, bermerek Hildebrand. Kemudian setelah membeli Victoria Patent pada 1894, sekitar 13 tahun kemudian, atau tepatnya pada era 1907, Paku Buwono X juga membeli mobil buatan Daimler bernama Bridge
Daimler yang menggendong mesin 4 silinder bertenaga 45 HP. Sejak saat itulah kendaraan sudah mulai ada di Indonesia. Kemudian untuk truk sendiri juga masuk pada era kolonial. Ini diperkuat oleh surat kabar De Ingenieur ini, dimana kala itu truk masuk Indonesia atau Hindia Belanda disalurkan oleh NF General Motor sejak 1927 dan sudah terdapat 12.860 unit truk di Hindia Belanda pada 1939. Dari puluhan ribu truk yang ada di Hindia Belanda, kebanyakan di antaranya buatan Amerika dan merek Chevrolet, karena Chevrolet memiliki reputasi penjualan baik di Hindia Belanda. General Motor pun akhirnya membangun pabrik di Tanjung Priok pada 1938. Bisa disebut pabrik ini adalah perakit kendaraan pertama di Indonesia dan terbesar se-Asia Tenggara pada masanya. Namun sayang pabrik tersebut sempat bernasib naas sebelum bala tentara Jepang menduduki Indonesia pada era 1942 atau waktu di mana Jepang mulai menjajah Indonesia. Pabrik perakitan tersebut justru malah dihancurkan sendiri oleh Belanda agar tidak bisa dipakai oleh Jepang pada era Perang Dunia Kedua. Truk juga menjadi transportasi penting dalam upaya melakukan berbagai pemberontakan di suatu daerah di Indonesia. Sehingga pada masa awal kemerdekaan RI, banyak sekali truk berjenis CMP di Indonesia yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia dari pasukan sekutunya. Kemudian pada awal era Orde Baru, Ji Qian Leong atau William Suryadijaya, beliau adalah seorang pengusaha kelahiran Majalengka. Dia adalah seorang pendiri Astra International. Tercatat ia sudah mulai mendirikan Astra pada 1957 bersama adik dan temannya. Namun awal Astra belum bergerak di bidang otomotif, melainkan memasarkan berbagai sembako, minuman ringan, dan mengekspor hasil bumi. Kemudian beliau mulai usaha otomotif dengan meramaikan lagi perakitan gaya motor dan mengimpor banyak truk pada 1966. Berkat pinjaman dana dari Amerika, William Suryajaya kemudian mulai mengimpor 800 truk Chevrolet dari General Motor Company. Seiring berjalan waktu, William mendapat sanksi dari AS dan tidak boleh lagi mengimpor truk dalam skala besar. Alhasil dia melirik pasar otomotif dari Jepang yang kebetulan belum banyak pemain di Indonesia dan diproyeksikan bakal meroket karena Indonesia dan Jepang sama-sama memiliki setir kanan. Jalinan kerjasama dengan Jepang inilah yang membuat titik baik bagi kehidupan William. Pada Februari 1969, Astra resmi kerjasama dengan Toyota. Sejak saat itu, kendaraan Toyota mulai dari truk sampai mobil biasa banyak yang beredar di tanah air. Sehingga kemudian pada dekade 70-an hingga 80-an, berdirilah agen-agen pemegang merek atau pemegang produk distributor truk di Indonesia. Toyota Astra sebagai ATM truk di Indonesia, misalnya PT Krama Yuda 3 Berlian sebagai ATM truk Fuso, PT Star Motor sebagai ATM truk Mercedes-Benz, PT IRMC sebagai APM truk Ford, PT Nasional Motor sebagai APM truk Hino, PT Eka Dharma sebagai APM truk Volvo, dan lain sebagainya. Sejak saat itulah kendaraan truk di Indonesia semakin meningkat hingga berkembang dari tahun ke tahun,
Hingga era yang sekarang diperkirakan jumlah truk di Indonesia sudah mencapai 5,4 juta lebih unit truk menurut data Badan Statistik. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang asal-usul masuknya truk di Indonesia. Ya, kalau mungkin ceritanya kurang lengkap dan kurang panjang, mohon dimaafkan ya bosku. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi ya bosku. Kita sudah hampir sampai tujuan, kita langsung ambil jalur kanan untuk nanti kita keluar tol ya bosku. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of death